di era Pak Jokowi ini membuat Cina berdikdaya gitu Pak di Loh Indonesia. iya kan itu tadi pembangunan infrastruktur. Mm-mm. Ya ini kan nongol 2, nanti ada lagi, nanti coba lihat aja. Oh iya, Oh, emang lihat aja. udah diprediksi nih Pak, nggak Kita cuman tunggu, saya bukan dukun tapi melihat apa yang dilakukan sih kelihatan. kan udara lagi kena, kemarin darat Darat. udah kena, satu lagi laut nih Pak. Laut Berarti ada. apa bahayanya Pak? Mungkin ini bisa dijelaskan juga. Kalau misalnya kemarin izin internasional tuh masih terus berlaku sampai saat ini dan tanpa ada pengawasan itu Pak. Ya berbagai macam barang kan masuk, berbagai macam orang kan masuk, bisa teroris masuk, bisa barang-barang tidak jelas, bisa narkoba, macam-macam. Bisa perdagangan manusia. Pertanyaan saya, alasan apa Menteri Perhubungan memberikan status bandara internasional kepada bandara IMIP itu pada tanggal berapa? 8 Agustus melalui KM 38. Sebelum ribut-ribut, tadi sebelum Pak Safri bicara, kan dicabut melalui KM 55. Iya. Itu 12 Oktober saya tidak salah. Itu belum, mungkin Pak Safri belum ke sana, saya nggak tahu itu. Nah itu alasannya dicabut apa? Karena diberi izin internasional bandara itu ada 3. Ada di Halmahera, terus di Riau kalau tidak salah, dan di sini. Nah ini apa alasannya diberikan? Kenapa terus dicabut? Yang cuma 2 bulan. Hai Tribuners, kembali bersama saya Apviatio Konibili dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang menjadi sorotan. Jadi sorotan tajam kini tertuju pada Bandara IMIP atau Bandara Indonesia Morowali Industrial Park yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Bandara IMIP ini berada di kawasan industri nikel yang sekarang perkembangannya lagi drastis banget, dan kontroversi dari Bandara IMIP ini usai pernyataan keras dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Jadi setelah menghadiri latihan komando gabungan di kawasan Bandara IMIP, itu Pak Syafri bilang kalau misalnya Bandara IMIP ini tidak ada bagian bea cukai dan imigrasinya, atau kita bisa bilang kalau misalnya nggak ada keterlibatan otoritas pemerintah di sana. Bahkan Pak Syafri itu mention kalau misalnya jangan sampai ada republik di dalam republik, jangan sampai ada negara di dalam negara yang akhirnya berbuntut panjang. Jadi kepo nih kita, sebenarnya bandara ini tuh bagaimana sih statusnya, izinnya? Kalau misal dari Kementerian Perhubungan sih bilang ada izinnya. Sempat ada izin internasional juga yang diberikan walaupun sudah dicabut. Untuk itu kita akan membahasnya dengan pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio yang sudah kembali hadir di studio Tribun News. Halo Pak Agus. Apa kabar? Aduh, wush, belum selesai udah ada yang baru lagi nih Pak. Ini kasusnya perhubungan lagi terkait Semoga nggak ada dengan kasus lagi, gue dipanggil ke sini lagi ya. transportasi lagi, perhubungan lagi, kebijakannya lagi yang jadi pertanyaan. Ini kalau misalnya kita bisa bilang ya Pak ya, sebenarnya ini bukan ilegal ya Pak ya, karena Kementerian Perhubungan tuh udah memastikan ada izinnya. Bahkan berita terbaru kita juga tahu sempat ada izin untuk penerbangan internasional, kemudian dicabut. Ini apa, semrautnya apa nih Pak? Ya gini, sesuai dengan saya karena ini kebijakan, saya mulai dari peraturannya ya. Peraturannya Undang-Undang 1 nomor 2000 tahun 2009 tentang penerbangan itu jelas bahwa bandara di Indonesia hanya boleh punya 2 bentuk. Di samping ada bandara TNI dan gitu ya. Yaitu bandara umum yang dia bisa bandara domestik dan bisa juga bandara domestik dan internasional jadi satu. Dan bandara khusus. Nah, kita bicara soal Bandara IMIP ini bandara khusus karena diperlukan atau dimintakan oleh para investor untuk kepentingan dari industri, kawasan industri itu. Kan itu ratusan atau ribuan hektar. Nah, diberilah izin itu. Ya kan, selesai. Jadi statusnya adalah bandara khusus. Dia tidak perlu punya tadi yang disampaikan, karantina, imigrasi dan bea cukai atau kita sebut biasanya CIQ. Karena dia tidak kemana-mana, nggak ke luar negeri, dia domestik. Aparat tentu ada aviation security segala. Nah, secara aerodrome lingkar udaranya itu dikontrol oleh bandara satunya. Jadi di Manowar itu ada 2. Ya kan, Bandara Bungku atau Maleo dan IMIP. Nah, menaranya untuk ATC Air Traffic Controlnya di bandara
Maleo itu. Maleo, ya. Jadi kalau izin terbang harus diatur, nggak bisa main terbang aja kayak kita naik becak kan nggak bisa. Nah jadi itu status posisinya seperti itu. Jadi ketika Pak Safri bilang ini ada negara dalam negara dua institusi, saya kaget. Loh kok sejak kapan IMIP internasional? Nggak ada. Dia bukan bandara internasional. Yang mengherankan saya lagi, muncullah KM 38 tahun 2025, diterbitkan 8 Agustus kalau tidak salah. Nah kan untuk menerbitkan sebuah izin, itu dimungkin dari Menteri Perhubungan itu dimungkinkan di Undang-Undang 1, di pasalnya, sebentar saya nggak hafal 2 sekian deh. Pasal 249 Undang-Undang 1 tahun 2009 menyebutkan, saya baca aja. Bandara khusus tidak boleh melayani penerbangan internasional langsung dari ke luar negeri. Jelas ya. Kecuali dalam keadaan tertentu. Bersifat sementara dan setelah mendapatkan izin dari menteri, dalam hal ini Menteri Perhubungan. Jadi secara default, secara umum, bandara khusus tidak bisa untuk penerbangan internasional kecuali tadi ada izin menteri. Pertanyaan saya, alasan apa Menteri Perhubungan memberikan status bandara internasional kepada bandara IMIP itu pada tanggal berapa? 8 Agustus melalui KM 38. Itu bertanya saya. Ya, bukan menuduh apa-apa nih, saya bertanya. Mungkin Pak Safri juga ada stafnya membisikkan, Pak nih status internasional ini Pak suratnya. Tulisan saya di salah satu media, saya tidak menyebutnya karena saya tidak tahu bahwa memang ada izin. Ternyata ada izinnya. Ya kan? Jadi jangan Pak Safri, saya aja bingung. Nah, sudah. Jadi yang perlu kita tanya sekarang pada Menteri Perhubungan sebagai otoritas penerbangan, apa alasan itu dikeluarkan? Lalu sebelum ribut-ribut, artinya sebelum Pak Safri bicara, kan dicabut melalui KM 55. Itu 12 Oktober saya tidak salah. Itu belum, mungkin Pak Safri belum ke sana, saya nggak tahu itu. Nah itu alasannya dicabut apa? Karena yang diberi izin internasional bandara itu ada 3. Ada di Halmahera, terus di Riau kalau tidak salah, dan di sini. Nah ini apa alasannya diberikan? Kenapa terus dicabut? Yang cuma 2 bulan. Ini kan saya sebagai manusia Indonesia bingung, ada apa dalam 2 bulan itu? Nah, tolong dijelaskan oleh Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Udara lah, menjelaskan apa yang terjadi. Jangan menjadi buruk sangka semuanya itu. Oke, ini lagi-lagi nampaknya komunikasi pemerintah jadi sorotan ya Pak ya, karena tadi Pak Syafri bilang ini izin internasional ternyata udah dicabut. Terus banyak juga yang nggak tahu kalau misalnya Pak Syafri aja nggak tahu kan? Satu kabinet gitu loh ya Pak ya. Ini kembali soal komunikasi di dalam pemerintah sendiri. Jangan lupa loh, Pak Syafri kan juga kalau nggak salah ad interim Menko Polkam ya, kalau nggak salah. Udah ada. Udah ada yang baru, udah dilantik. Jadi cuman Ketua Dewan Pertahanan ya. Gitu seperti itu. Jadi artinya itu jangan kita berikan ke presiden dan suruh jawab. Kasihan presiden udah banyak kerjanya, masih suruh ngurus begini. Nah, apakah ini kita bisa bilang Pak kalau misalnya ini negara kehilangan kendali atas kedaulatan ruang udara kita Pak? Kalau itu terjadi betul. Kan kita belum tahu kenapa dikasih izin. Kalau itu sampai keluar izin tanpa kita tahu sebabnya, itu kan pertanyaan besar. Gitu. Itu presiden harus marah. Kenapa tidak tahu? Kan dalam kabinet harusnya diberitahu kalau ini urgent. Kan sekali lagi diizinkan, tetapi harus seizin menteri. Nah, izin itu karena apa diberikan? Kalau dia strategis, itu presiden harus tahu lah. Menko-nya harus tahu lah. Oke, mungkin kita telah satu persatu Pak. Ngomongin bandara khusus sebenarnya bukan cuma IMIP doang yang punya ya Pak ya. Freeport dulu pernah, sekarang jadi bandara umum. Komersial. Vale, ada beberapa perusahaan juga. Pertamina punya banyak. Yang jadi umum tuh Cepu sama Cilacap. Kemudian ada lagi di sini di tempat pramuka ini di Cibubur itu ada bandara khusus untuk terbang layang. Banyak, nggak masalah. Gitu. Nah, yang jadi masalahnya ini karena Pak Syafri bilang ada negara di dalam negara, makanya ini jadi sorotan gitu ya Pak ya? Iya, kalau Pak Syafri nggak ngomong gitu kan kita nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu kalau ada bandara khusus bisa terbang internasional. Terus saya juga nggak tahu tiba-tiba ada muncul surat 38 itu, KM 38 2025 itu
kenapa dia muncul untuk 3 bandara itu? Nah, berarti ini emang yang harus ngomong Kementerian Perhubungan jelasin karena secara dia yang memberi detail-detailnya ya. izin. Nah, itu kita belum tahu banget ya Oke. apa pertama Silakan, Pak, pengajuannya. tanya aja, Nah, tanya, Pak. kita terus mencoba sih Pak untuk Iya. mengonfirmasi agar Kementerian Perhubungan memberikan keterangan Karena sedetail-detailnya. ada surat dari manajemen IMIP juga, dia bilang tidak pernah membutuhkan Iya, tidak pernah mengajukan. untuk itu gitu loh. Jadi ya itu yang misteri. Jangan masuk ke X-Files-nya Oke. FBI gitu ya, tapi ini mesti Iya. diungkapkan. Nah, oke deh, kita bilang dia sempat 2 bulan ya Pak ya, sekitar 2 bulan mendapatkan izin internasional. Misalnya dia dapat izin internasional, itu seperti apa sih Pak? Penumpangnya bisa langsung masuk gitu ke Bisa, situ? bisa. Tapi Tanpa ada imigrasi dan Oh, bea cukai harus bahaya. ada, harus ada. Tapi kan bilangnya kemarin nggak ada tuh Pak, Nah, bahaya ya itu banget saya dong kan Pak. Pak Safri yang bilang. Jadi ketika izin internasional itu diberikan, langsung di situ ada CIQ-nya. Langsung fasilitas bandaranya sesuai standar dari ICAO. Ya kan, organisasi penerbangan sipil. Jadi kalau itu ada, berarti dia menyalahi gitu. Makanya tidak sembarangan ngasih izin itu karena persiapan yang dilakukan seperti itu kan. Apakah nanti si IQ-nya ngambil dari Hasanuddin dari sana-sana kan mereka juga perlu. Kalau diambil orang jangan-jangan kurang nanti. Iya. Nah, itu perlu perencanaan. Nah, untuk membuat bandara Pak, khususnya ini yang pegang kan swasta, itu pengajuannya seperti apa sih Pak? Biasa Jadi, Kementerian Perhubungan mengajukan usulan boleh kok. Kan di 2 berapa tadi ya, itu kan boleh. Asal diajukan. ya, Nggak masalah kalau itu. Boleh. Perkara nanti dikasih atau tidak terserah Kementerian Perhubungan memeriksanya. Ada dulu Bintan juga minta penerbangan bandara khusus tapi tidak dikasih karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, silakan, itu haknya pemerintah. jadi sebenarnya ini bisa selesai di ranah Kementerian Perhubungan aja. Iya dong. Makanya saya sebagai publik kan banyak juga teman-teman yang itu kalau kita baca di podcast di YouTube kan jadi ngaco gitu Iya. kemana-mana dan itu kasihan masyarakat. Nah jadi ayo kita mencerdaskan masyarakat dengan hal yang betul. Jadi saya cuma berharap tadi oke dikasih boleh, tapi alasannya dikasih apa ketiga bandara ini. Ya, kemudian sudah sementara ada surat dari Interimim tidak membutuhkan. Terus dicabutnya bulan Oktober pakai KM lagi. Jadi ada apa? Gitu. Oke. Kalau dari pendapat Bapak, siapa sih Pak yang pengen disenggol sama Pak Syafri saat beliau mengucapkan jangan sampai ada republik di dalam republik? Saya nggak tahu kalau dia republik dalam republik kan dia pikirnya ada orang bisa keluar masuk tanpa itu di bandara tentu Kementerian Perhubungan. Terus kalau kita baca soal pemikiran Pak Safri, misalnya nih nggak ada CIQ yaitu Kementerian Keuangan kan gitu. Jadi itu menurut saya di situ saya nggak tahu apa yang dari kepala Pak Safri dari staf khususnya atau apanya, tapi kita semua kaget. Saya juga baru tuh pas saya cari, enggak ini bahan khusus, memang nggak perlu CIQ. Tapi saya udah bilang ini syaratnya begini, saya tulis ada tulisan saya, terus tiba-tiba ada muncul surat, loh berarti iya gitu loh. Nah, ini ada apa? iya, Tinggal iya. misterinya di situ, dijawab aja. Apakah ini jadinya ibaratnya kayak gaya komunikasi masyarakat ya Pak ya? Kita ngelaporin, kita viralin dulu nih di media sosial, kemudian pemerintah bertindak. Nah ini Pak Syafri kayak ngambil langkah itu, ngomongin Ya. dulu, terus habis itu baru kementeriannya bertindak. Ya. Loh kok jadi kayak komunikasinya Ya itu, gitu. Dan saya berharap memang Pak Safri cukup tidak usah lagi menanyakan itu dan juga tidak usah dikejar-kejar media udah jelas kan. Nah sekarang tinggal dicari jawaban dari Kementerian Perhubungan. Karena di situ kita nggak apa-apa sampaikan aja. Iya. Gitu. Oke, dengan statusnya yang ini kan akan tetap terus jadi bandara khusus ya Khusus, sebelum iya. nanti dia jadi Karena komersil. izinnya bandara khusus. Nah. Kalau dia mau dirubah, tadi kan ada 249 kalau salah. Itu boleh, tapi izin. Dan untuk akan pasti ditanya untuk apa. Ya, sekarang. Kalau kayak Freeport dulu, bandara khusus dia dipakai untuk misalnya jemput dan antar pegawai yang mau libur dan mau masuk kerja. Setelah kan itu ada kerja 24 jam kan ada ininya, yaitu urusan makanan, logistik gitu. Itu aja. Kalau urusan misalnya masukkan mesin ya tetap harus dia sampai ke pelabuhan atau bandara internasional. Nggak boleh langsung datang pesawat, nggak boleh. Karena itu kan harus izin tower, Iya, ATC-nya. ATC. Kalau udah gitu dia akan lapor ke Kemenhan, dia lapor ke mana-mana. Bahwa ada pesawat intercept masuk ke bandara yang bukan bandara internasional. Itu jelas kok aturannya. Oke, apakah perlu ke depannya nanti diubah Pak peraturannya kalau misalnya bandara khusus juga perlu ada
aparatur Nggak negara usah yang buat apa. standby? Nggak usah Nggak ya? usah. Buat apa di situ nungguin si IQ-nya kan nggak ada kerjaan. Padahal itu sekolahnya kan juga terbatas lulusannya. Bandara lainnya internasional perlu. Kita punya 34 bandara internasional yang saya sudah advokasi waktu itu jadi kurang 17 karena ditambah lagi oleh Pak Prabowo jadi 34. Ujung-ujungnya cuma supaya turis masuk, tapi nggak ada turis masuk juga. Karena salahnya bukan karena bandaranya kurang, tapi karena menata memanage turis kita ini yang nggak jelas. Oke, baik. Oke? Kemudian kalau bicara solusinya Pak, ini langkah apa yang menurut Anda harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat selain Kemenhub segera menyampaikan press release yang sejelas-jelasnya? Ya tata kelola bandara baik yang umum maupun yang khusus lagi baik. Mungkin ada yang kurang peraturannya diperbarui atau dan sosial kan dunia terus bergerak. Ya kan kebutuhannya karena bandara IKN itu juga bandara khusus. Karena dia nempel ATC-nya di bandara Balikpapan, Pinggan misalnya. Jadi menurut saya nggak ada yang urgent dirubah. Mungkin direview saja kalau ada perkembangan teknologi kayak soal manusia dan sebagainya itu aja. Yang lainnya sih taat pada peraturan penerbangan internasional. Itu kalau tidak mau ada macam-macam. Apa pengawasannya lagi gitu Pak, lebih ditingkatin? Iya kan di standar-standar di banyak artikel di IQ itu kan menyatakan keselamatan keamanan penerbangan itu jelas harus ngapain, harus ada siapa, terus syaratnya apa saja itu ada semua. Ya, itu aja diikuti. Karena itu dilakukan di seluruh dunia. Bisa dibilang nggak sih Pak kalau misalnya keberadaan model bandara khusus ini tuh yang dikelola swasta khususnya itu jadi rawan konflik kepentingan? Bisa saja, tergantung regulatornya sekali lagi. Ya, bagaimana dia mengatur ini. Kalau soal keamanan nanti konfliknya ya itu urusannya aparat hukum lah, urusannya TNI kalau itu internasional. Kan polisi. Bukan urusannya kementerian. Urusan kementerian itu menata supaya tidak keluar dari rohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu. Gitu aja. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya apa bahayanya Pak? Mungkin ini bisa dijelaskan juga. Kalau misalnya kemarin izin internasional tuh masih terus berlaku sampai saat ini dan tanpa ada pengawasan itu Pak? Ya berbagai macam barang kan masuk, berbagai macam orang kan masuk, bisa teroris masuk. Bisa barang-barang tidak jelas, bisa narkoba, macam-macam. Bisa perdagangan manusia. Bisa. DPO juga bisa lewat situ ya Pak? Bisa, kan nggak ada yang meriksa. Itu, boro-boro meriksa KTP, boro nggak ada, ya dia masuk aja tuh bandara. Dia kata tiketnya udah beli, udah ada, manifest ada, masuk, terbang. Kecelek pemerintah Pak? Makanya diawasi. Kan masing-masing kementerian sudah punya tupoksinya, yaitu kerjakan. Oke, jadi sebenarnya pembangunan bandara diajukan pihak swasta pun boleh asal izinnya jelas sesuai dengan semuanya. peraturan yang ada. Saya sudah bicara kok kasusnya dengan Pak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Wamenhub, saya sudah bicara. Untuk setelah kasus ini viral Pak? Supaya ini gimana, jangan jadi bingung, tolonglah. Nah itu bocorannya apa Pak setelah Bapak ngobrol sama mereka ya, Pak? belum tahu kan Pak Menteri sedang di AIMO, di Kongres AIMO di UK. Saya nggak tahu Pak udah pulang, tapi sudah saya titipkan pesan pada Pak Dirjen dan Pak Wamen. Oh jadi belum komunikasi dua arah, baru masukkan aja gitu Pak? Saya minta supaya dijelaskan supaya masyarakat nggak bingung. Mungkin nggak ujungnya nanti jadi ditutup? Enggak lah. Nggak ada kesalahan apa-apa menurut saya. Ini dari kebijakannya aja. Kalau bandara sini kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Oke. Cuman tendensiusnya negatif ya Pak, karena ini yang megang swasta, kemudian ada hubungannya dengan Cina ya, juga. Cina juga komunikasi kan? pemerintah nanti jelek. balik lagi gue tanya lagi sama kayak WUS gitu kan. Iya itu. Makanya kalau kita mengawasi dengan baik sesuai dengan peraturan, kalau dia rubah tetapi boleh, ya rubah aja. Tapi diawasi bagaimana. Adakah tanggal 8 Agustus sampai 12 Oktober itu si IQ-nya nongkrong di situ misalnya. Ya kan, kalau nggak ada, lah bagaimana? Keluar peraturan tapi nggak ada nomor situ. Fungsi pengawasannya berarti di Dirjen Perhubungan Udara? Ya, kalau si IQ kan Kementerian Keuangan, Bea Cukai, terus imigrasi, kalau itu kan kesehatan, karantina, ya itu. Dia harus ada di sana. Oke. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Tapi di Morowali kan yang baik yang bandara yang umum itu kan tidak perlu CIQ, jadi nggak ada orang di situ. Jadi kalaupun kemarin itu dipakai ada, ya didatangkan dari Hasanuddin maupun dari Manado, Samratulangi maupun dari Palu.
Yang internasional setahu saya, mana lagi yang Tenggara ada nggak ya? Lupa saya. Tapi harus dari bandara internasional yang ada CIQ-nya. Oke. Dari bandara itu sebenarnya banyak nggak sih Pak potensi kehilangan pemasukan negara juga dengan tidak ada pengawasan kemarin Pak? Banyak dong kalau selundupan. Kalau penyelundupan. Nah, itu jadinya efeknya tuh emang benar-benar kemana aja ya. Ini Makanya- kedaulatan ekonomi kita ya Pak yang Ya, dan digoncang. itu peraturan internasional. Bukan peraturan kita, peraturan internasional apapun. Ya kan kalau bom masuk, teroris masuk gimana? Itu dia. Celahnya banyak banget ya Jadi kita Pak ya. Pak Menhan tentu concern. Nah, kalau begini terus nanti ada teroris masuk dari mana? Itu kan ada di Sulawesi yang dekat kan Filipina itu banyak juga di sana. Kalau masuk gimana? Siapa yang jaga? Siapa yang itu? Oke. Nah, kemudian ada juga kayak apakah ini TNI Polri minta jatah untuk pengawasan di bandara-bandara? Sebenarnya kan ada mereka juga ya Pak di Sudah, pengawasannya. semua kan sudah mereka jaga. Mereka jaga. Kan itu sarana vital negara dan harus dijaga. Biasanya ada polseknya di situ, ya kan? Ada batalion apa di situ gitu. Terutama yang bandara internasional itu ada. Jadi kayak wah ini parah banget kalau misalnya sampai nggak cepet-cepet ditanganin ya Pak. Ini kayak Sampaikan harus aja, Presiden saya Prabowo yang ambil Hah? langsung. Ya janganlah masa presiden ngurusin beginian. Kasihan presiden. Dia masih banyak dipikirkan, masa ngurusin gini. Ya selesaikan, para menteri duduk terus bagaimana, Pak? Kan bisa Pak Safri sesama menteri duduk barengan Pak Menhub, Menko-nya siapa? Infrastruktur. Ya kan AHY. Duduk misalkan ini mau diapain, tapi beri penjelasan pada masyarakat yang masuk akal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jangan ngasal gitu loh. Kan kita semua banyak yang tahu kalau itu ngasal loh gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita bilang kawasan industri nikel di Morowali ini kan berkembang pesat waktu zaman Pak Jokowi, tapi beliau bilang ini bukan beliau yang mengesahkan bandara IMIP ini. Cuman kan kawasan itu beliau Pak lah Jokowi gitu. yang meresmikan. Berarti beliau Apa? emang harus dia bilang kan kayak bukan seolah lepas tangan gitu Iya, Pak. kalau saya bilang sih kan Pak Jokowi sudah selesai, sudahlah. Ya, yang presiden sekarang apapun kan itu harus diambil harus alih. take over langsung ya, Pak. Oke. Karena ya balik lagi kayak sepertinya di era Pak Jokowi ini membuat Cina berdikdaya gitu Pak di Loh, Indonesia. iya kan itu tadi pembangunan infrastruktur. Ya ini kan nongol 2, nanti ada lagi, nanti coba lihat aja. Oh iya, Oh, emang lihat aja. udah diprediksi nih Pak, nggak Kita cuman tunggu, saya bukan dukun tapi melihat apa yang dilakukan sih kelihatan. kan udara lagi kena, kemarin darat udah kena, satu lagi laut ya Pak Laut berarti. ada. Ya Laut kan? maksudnya bukan masalah yang urusan pelabuhan Kita kemarin belum ya, Pak. tahu. Kan Oh. pelabuhan juga tidak sembarangan kan. Iya. Berarti fungsi pengawasannya yang jelek ya Pak? Kita kan gitu, kita pandai membuat peraturan perundangan tapi tidak pandai menjalankan. Oke, lalu kita careless, kita bangsa yang careless. Istilahnya lebih enak careless ya Pak ya? Ya boleh aja, pokoknya pengawasan itu minim buat kita. Karena maka akibatnya tidak ada law enforcement kan, tidak ada penegakan hukum. Karena pengawasannya lemah, penegakan hukumnya ya lewat saja. Kita tunggu aja nih kasus ini gimana, ada penegakan hukum nggak? Kalau sampai ada persoalan hukum yang dilanggar. Nah, dari beberapa masalah yang terjadi, berarti sektor perhubungan ini bisa jadi celah yang sangat bisa menggoncang kedaulatan negara. Iya kan, semua transportasi ada di Kementerian Perhubungan, laut, darat, udara, kereta api, kan ada di perhubungan. Ya, itu kan lalu banyak yang berbatasan dengan dunia internasional kan. Ya, dia harus bertanggung jawab tugasnya itu. Nah. Bukan cuma ngawasin bis kota dan komuter lain, banyak semua. Karena disitulah sistem logistik berjalan. Yang harus diawasi oleh peraturan. Peraturannya ada semua. Cuman dijalankannya seperti apa gitu. Oke. Mungkin tadi bisa di-spill Pak yang Bapak prediksi bakal terjadi ke depannya lagi tuh apa Pak, apakah bandara lagi Pak atau apa Mungkin bisa Banyak, bisa di-spill. macam-macam lah. Karena kan saya bilang yang lalu itu kan kita membangunnya cepat. Nah, kualitasnya itu tidak terjamin. Ya kan? Kemudian harusnya mungkin yang kasus banjir di Sumatera itu kan pada putus jalan itu. Apakah mungkin ketika itu bangunnya benar jembatannya juga diterjang gitu misalnya. Saya nggak tahu, saya bukan orang teknis, tapi
hal-hal semacam itu karena cepat-cepat tadi, supaya cepat diresmikan, cepat PR-nya bagus, ya harus jadi. Tapi kan sudah terbukti misalnya jalan tol untuk 30 tahun dengan beton gitu, 2-3 tahun sudah retak. Kan Ya. itu bukti bahwa kualitasnya tidak bagus. Sehingga dampaknya adalah investasi dan biaya operasinya akan mahal. Gitu. Oke. Ini berarti dibutuhkan sikap atau sosok Menteri Perhubungan yang seperti apa Pak untuk menangani masalah-masalah yang terus hadir di bidang Ya perhubungan? tidak Pak? usah Menteri Perhubungan lah, semua menteri juga harus punya radar ke-6 gitu ya, kemampuan untuk memanage dia paham tata kelola dan seterusnya, integritas, dan sudah kenyang. Sudah kenyang maksudnya apa gimana Pak? Sudah kenyang, tidak mikir lagi materi, saya pokoknya kerja. Fokus emang udah jadi menteri aja. Ya, kan kalau jadi menteri kan nggak mungkin dari gelandangan kan, nggak mungkin, yang tidak punya pekerjaan kan lah. Jadi ya sudah kerja saja untuk negara, kan begitu. Harapan saya loh. Iya, betul. Harapan saya juga Pak. Gitu. Oke kalau gitu, Ya. bagus, thank you ya. Tapi Sama-sama. semoga prediksinya kalau misal bakal ada masalah Jangan undang saya sampai, lagi ya. jangan sampai terjadi masalah itu. Maksudnya jangan pemerintah undang saya udah lagi punya di sini sense ya. yang tadi Bapak bilang kalau misalnya langsung bisa diselesaikan masalahnya cepet-cepet. Oke. Oke, thank you ya bagus ya. Makasih. Dan kita tetap menunggu ya Tribuners, ini statement penjelasan sedetil-detilnya dari pihak Kementerian Perhubungan atau mungkin nanti Mensesnek yang ambil alih untuk penjelasannya semuanya. Tapi kita sangat-sangat menunggu penjelasannya karena ternyata banyak poin-poin celah-celahnya yang kayak kok. Nah, yang itu tuh yang harus dijelasin secepat-cepatnya oleh pemerintah. Kalau gitu saya Via Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.